Amin. Shalom saudara, saya senang di awal tadi saya dibukakan sedikit tentang siapa kalian, kenapa ada, dan mau kemana ya, gitu. Supaya maksud saya nggak basa-basi gitu, karena enggak. Jadi saya nggak mau ini alasannya jadwal. Jadi saya kepengen setiap kali kayak pelayanan gini kita punya alasan yang kuat gitu. Nah, saya senang banget ya. Jadi Bethesda ya, House of Grace, House of Kindness. Jadi menurut saya, pemahaman saya bahwa itu harusnya jadi dasar pijak. Jadi kalau kita menyimpang dari itu ya berarti bukan lagi Bethesda. itu kalau bisa teologi kita juga di situ, ya teologi kita di situ. Kalau saudara dengar lagu Amazing Grace, kenapa ada kata amazing di depannya? Kenapa harus ada itu? Gitu. Karena memang ada keajaiban. Nah, grace itu sendiri kan bisa banyak kemampuan ilahi, gitu kan? Itu grace. Ya. Jadi perlu ada kata di depannya harus ada keajaiban dari kasih karunia. Wah, luar biasa, luar biasa. Terus satu lagi yang menarik buat saya, kalian jelas bahwa dari semua yang kalian sedang buat adalah visi misi untuk Kedar Nebayot, gitu. Saya jarang sih dengar yang gini ya, bicara tentang hal ini banyak, nah, tapi praktikalnya jarang sekali, gitu, jarang sekali. Bisa masuk akal, bisa juga ketakutan, bisa juga sakit hati atau apa. Nah, karena kami ngalamin konflik itu di Ambon kan, gitu. 99 sampai 2005, di mana menonton orang mati tiap hari, dengar jeritan di mana-mana. Lampu rumahmu nggak boleh nyala. Kalau lampu rumahmu nyala, TV misalnya nyala di rumah lu dilempar tuh, udah. Jadi apa ya? Kalau saudara pikir itu bagaimana ya? Saya juga luput dari maut, gitu. 4 pendeta saya dipotong, gitu. Jadi saya bisa paham lah bagaimana rasa kecewa, rasa nggak suka, rasa gitu. Nah, kenapa saya senang dengan kata grace gitu? Jadi apa yang merubah saya sih gitu? Saya mesti bilang bahwa saya bukan tidak bisa khotbah, tapi saya sedang berbohong karena hati dan mulut nggak sama. Hati penuh kebencian, nah, sementara khotbah kan mesti ngomongnya bagus-bagus gitu. Nah, jadi itu yang nggak ada yang bisa rubah itu, nggak ada yang bisa mau pura-pura mau pakai topeng sampai kapan gitu. Nah, kasih karunia itu loh yang datang gitu. Nah, saya ingat 2011, jadi konflik udah selesai. Jadi bayangin saya masih terus gitu. Masalahnya nggak main-main, hal yang nggak pernah terjadi, bayangin. Mungkin kebanyakan kalian dengar bom di film kan gitu. Nah, waktu itu di Ambon kalau bom jatuh di daerah rumahmu ikut bergetar. Nah, itu Matius Markus hilang dari kepala, nggak ingat kita. Gitu. Jadi saya bangun menara doa. Nah, bukan keren ya, tapi yang saya mau kasih tahu, apa dasar saya bangun menara doa? Bukan mengasihi Tuhan, bukan mau pengen, bukan takut mati. Nah, lihat itu. Dan dasar bangunnya itu. Jadi doa kita udah ngaco juga gitu. Jadi saya juga ganti teologi doa saya sudah berkali-kali gitu. Gitu. Jadi kita seperti mau ngatur Tuhan lewat doa kita. Nah, gitu. Ngeri banget kan kamu lihat ngaco kayak gitu kan. Nah, tapi lihat kasih karunia, grace ya, kamu lihat itu benar-benar luar biasa. Itu mengubah segalanya gitu. Makanya tadi saya cukup terharu ya waktu kalian berbagi apa Bethesda ini, kalau dia kendaraan dia sedang mengarah kemana. Saya melihat bahwa
Indonesia ini gimana ya? Masa sih Tuhan iseng-iseng bikin satu bangsa kayak kita? Apa Tuhan bercanda? Ada 5 benua, tiba-tiba di tengah air yang luas, atau kita bilang laut, samudra yang luas, dihempaskan 17.000 pulau. Gitu. Bayangin. Yang lain benua, tiba-tiba ada 17.000 pulau. Gitu. Wow. Nanti kamu bacalah Kisah Rasul 4. Tahu nggak gerakan pendoa kita? Kita kalau doa, yang goyang orangnya. Dalam nama Yesus, bahasa roh, udah selesai, berkeringat dianya gitu. Sudah. Nah, coba lu baca Kisah Rasul. Dibilang gini, mereka berdoa, bukan rasul-rasul yang doa, mereka jemaat. Ketika orang percaya sedang berdoa, goyanglah rumah itu. Kita yang goyang orangnya. Di Kisah Rasul mereka berdoa, rumahnya yang goyang. Coba pikirin, apa yang menghalangi kita sampai kita nggak bisa hidup dalam dimensi yang tidak terbatas seperti mereka jemaat mula-mula. Coba begini. Makanya tadi kalau pikirin kata grace tadi, kalau itu jadi fondasi, saudara akan lihat luar biasa banget. Coba digali benar-benar ini benar-benar. Gak bisa. Saudara, mari saya kasih tahu. Kalau ada yang paling bodoh dilakukan orang Kristen adalah mencoba menolong Tuhan. Itu sudah paling bodoh. Gitu. Wow, Kisah Rasul mencatat ini. Nah, sebelum saya kasih tahu, kira-kira gini. Yesus mau cari murid. Oke. Secara logika, ya, secara akal sehat, mestinya dia kemana dong? Dia ke Yerusalem Bible Temple dong. Ke Yerusalem Institute, Bible College, kayak apa? Mesti dia ke situ loh. Mesti dia tanya dong sama rektornya. Boleh nggak muridmu yang terbaik kasih ke saya? Wah, saya mau bawa mereka mengubah dunia. Kan gitu. Itu kan akal sehatnya gitu. Ngapain Yesus ke tepi danau? Nyari tukang ikan bego? Yang bayangin, ke luar negeri nggak pernah. Ya kan? Ya, tahu ya cuma desa sepotong itu aja. Ya kan? Bahasa Ibrani, siapa bilang nggak bisa? Mereka bahasa Aram. Nah, itu. Nggak ngerti apa-apa. Kenapa saya berani ngomong Kisah Rasul yang tulis? Ketika orang banyak melihat bahwa Petrus dan Yohanes manusia biasa yang tidak terpelajar, uneducated. Nah, ada terjemahan yang lebih gila bilang ini idiot. Gila nggak? Nelayan bego. Dibilang ketika orang banyak melihat mereka, heranlah. Nah, Wah. Saudara mau ngubah dunia dengan konsep kamu. Mengubah bangsa ini. Ini loh yang saya maksud. Komunis sudah bikin berhasil, walaupun komunis sudah runtuh sekarang gitu. Tapi saudara, mereka punya sejarah. Bagaimana bangsa bisa dirubah gitu. Nah, gitu kan. Aduh, coba kamu ke Turki. 7 churches di situ. Habis kan semuanya. 7 gereja di situ semuanya. Ya, habis. Ayo. Maksudnya gini, ada apa gitu yang menghalangi kita? Kira-kira sampai kita nggak bisa hidup dalam dimensi yang tidak terbatas itu. Coba. Gitu. Waduh. Sebenarnya Yesus datang itu dia bawa kita menemukan satu dimensi yang dibilang hubungan. Yesus datang untuk buat kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup connected with God. Kita terhubung dengan Dia. Kerinduan Tuhan cuma buat itu aja gitu. Itu yang dibilang satu hubungan spiritual yang baru gitu. Nah, tapi waktu itu zaman Yesus memang banyak orang menolak Dia, nggak percaya siapa dirinya gitu. Anak tukang kayu gitu kan, gitu. Nah, oke.
Mungkin kalau nggak baca ayat, nggak rohani kesannya. Kita mulai dari Kisah Rasul 2, ayat 17. Nah, ini kan yang dikatakan. Ini kayak prophetic message. Gitu ya, saya sebut bilang. Kisah Rasul 2, ayat 17. Sampai 18. Akan terjadi. Nah, lihat. Jadi waktu ini ditulis, belum dong. Ya kan? Akan terjadi. Ya. Demikianlah firman Allah. Nah, kalau ada kata demikianlah firman Allah, itu artinya lu jangan utak-atik. Itu hak vetonya nggak bercanda. Demikian firman Allah. Ini legalistiknya apa? Bukan legalistik. Ini apa ya? Otoritas penuh ya. Nah, boleh saya bilang itu. Akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa akunya besar, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lalu bilang ini, anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu mendapat mimpi, penglihatan, orang-orang udah tua akan mendapat mimpi, ya. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku, pada hari itu mereka akan bernubuat. Wow. Ini satu dimensi yang saya bilang tidak terbatas, gitu. Nah, dalam dimensi baru ini, artinya gini, sekarang setiap orang, sebenarnya normal, setiap orang mendengar Tuhan bicara. Normal. Maksudnya, coba gini. Untuk bisa dengar suara setan, nggak usah buka kelas khusus. Caranya dengar setan, nggak usah. Nah, gitu. Lu buang duit aja, buang duit, nanti ada yang lihat, nanti ada suara, ambil. Nah itu kan, lu lihat, pasti. Nah, udah, nggak usah ada kelas khusus untuk dengar suara. Gimana caranya dengar? Aduh, bodoh banget, nggak usah. Gitu. Kita bisa dengar. Gitu. Satu dimensi yang Tuhan turunkan supaya setiap kita. Nah, tapi gereja seperti sudah mulai gini. Oh, kamu belum layak. Kamu lihat kita permainan kita di gereja ngeri banget. Kamu udah puasa berapa hari? Nah, ini kan, ini religion spirit tuh kayak gini. Wah, cuma 3 hari. Aduh, saya 40 loh. Kamu lihat keangkuhannya kan. Udah puasa apa? Esther. Oh, saya Daniel. Gitu. Nanti ada, oh saya Nabukadnezar. Kayak gitu kan. Coba. Kita sedang bermain dengan hal ini, saudaraku. Ya, wow. Padahal ada satu kuasa atau dimensi spiritual yang dicurahkan 2000 tahun lalu yang melengkapi setiap orang percaya. Kan Yesus yang bilang tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi ini bukan janji buat pendeta. Ini janji buat semua orang percaya. Yang penting lu orang. Nah, kalau lu mau percaya, tanda-tanda ada buat lu. Nah, lihat. Kamu lihat. Semua sudah dikasih. Cuman saya bagi pertanyaan, kenapa? Nah, saya perlu jawab dengan jujur. Kita sedang hidup dengan imitasi yang murahan. Gitu. Mari coba pelan-pelan. Ya, ibadah. Ya. Berapa puluh tahun kita bergereja, kita terbiasa jadi Kristen suasana. Kita merasa belum kebaktian kalau belum gereja kan, hari Minggu kan, itu. Giliran COVID, gue mau bilang apa? Nggak ada gereja, nggak ada full band, full music, full singer, nggak ada. Bisa nggak lo nyembah? Kan kita terbiasa dibentuk jadi Kristen suasana. Itu. Lihat nih, bukankah ini kayak Tuhan sedang meluntuhkan semua metodologi, sistem lagi diruntuhin semua. Diruntuhin.
Nggak jaminan lu pendeta apa kayak aduh, enggak. Ini benar-benar kita mesti kayak kita kembali lagi ya, mesti kembali ke siapa dia, mesti. Nah, kenapa kita masih gagal? Kita nggak ada dalam dimensi itu, gitu. Mengapa sampai Tuhan mau menuntun kita ya? Tujuan Roh Kudus itu kan wow, Roh Kudus menjembatani jurang ketidakmampuan kita. Itu grace yang saya bilang tadi. Nggak bisa. Iman tidak anti intelektual. Iman bukan intelektual. Dia nggak anti, tapi dia bukan intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Kenapa? Nah, apa? Intelektual, pemikiran kita, akal sehat kita, hanya bisa mempercayai apa saja kalau ada buktinya. Masuk akal dong? Ya kan? Ya. Mau apa? Ilmu apa yang kamu bilang? Semua hanya bisa menerima apa saja kalau ada buktinya. Nah, makanya saya bilang, iman bukan intelektual. Begitu nggak ada bukti, nggak bisa dipercaya. Makanya pada kok Tuhan lu mati sih, Chris? Dia kan Tuhan, kan? Kenapa? Dia coba pakai pendekatan akal sehat. Knowledge, science, apa aja, silakan. Itu. Nah, iman sekali lagi bukan intelektual. Dia nggak anti intelektual. Saya mau pakai kata ini. Dia kontra logik. Dia lebih tinggi. Karena dibilang ini. Iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Jadi makanya mereka heran lihat bagaimana orang bego nggak sekolah kok bisa begini. Nah, kamu tahu Daud karena ada Alkitab. Siapa yang tahu Daud dulu? Ya kan? Kita tahu Petrus, Yohanes semua gara-gara Alkitab. Bayangin, mereka dihina-hina penginjil apa? Tukang ikan, nelayan bego kampungan. Nah, keluar negeri nggak ngerti antropologi, kristologinya, tapi Tuhan begini, jadikan segala bangsa muridku. Ini nggak bercanda Tuhan, bercanda banget sih. Tapi saudara silakan, makanya saya bilang logika nggak bisa ke situ. Coba kamu baca surat-surat Petrus, nggak ada satu filosofi dunia bisa menyaingi dia, nggak ada. Coba pernah duduk pikir nggak? Kira-kira Daud belajar sastra di mana? Dari mana Daud bisa punya perenungan seperti itu? Bagaimana kata-kata dia? Kamu nggak punya ide. Kita sekarang kan niru. Coba lo lihat worship leader semuanya kan. Coba kita. Semua kata yang kita pengen bilang buat Tuhan udah diambil sama Daud. Kamu coba. Kamu yang punya ide. Cuman Daud yang bilang, biarlah perenunganku manis terdengar. Wih. Anak gembala miskin di Bethlehem. Anak yang tertolak di rumahnya. Anak yang gagal dalam segala hal. Aduh. Saya baca banyak banget literatur Daud. Daud ini sampai Daud Nabi 70 juga gue baca bukunya. Gitu. Nah, itu kan. Ya. Kira-kira saya bisa bilang apa tentang Daud? Ada 3 orang yang dapat sertifikat dari sorga. Yang bunyi sertifikat ini berkenan kepada Allah. Wih, salah satu Daud. Nah, saya perlu cari dong apa sih yang bikin dia berkenan. Setelah saya baca. Kira-kira kesimpulannya gini. Orang ini gagal sesering dia berdiri. Oh, jadi cara Tuhan melihat kamu nggak sama dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta. Nggak sama. Ini dia.
ada satu sistem gereja yang memang perlu dibongkar. Maka kalau nggak pernah kita bisa menangkan bangsa ini. Gitu. Wah, kamu narapidana, lu nggak layak lu. Nah, yang bilang siapa? Nah, itu kan. Bisa lihat. Waduh. Coba lihat. Waduh. Ini. Makanya saya suka banget tadi House of Grace. Aduh. Kalian mustinya gini. Sini kirim anjing, babi, bajingan, kirim. Sini. Bawa sini. Lu tunggu 5 tahun ya. Semua jadi mutiara. Keren. Nah, keren. Itu baru keren. Nah, ini buat, aduh kamu. Waduh. Sudah. Kamu lihat. Nah, sorry nanti kalian lebih tahu dari saya. Saya nggak usah terusin. Ya. Nah, sekarang saya masuk nih. Bagaimana sih sekarang kita hidup zaman ini? Padahal dimensinya sudah turun 2000 tahun yang lalu. Oke. Saya pilih kata ini. Dipimpin oleh roh. Nah, kalau Pentakosta kan, mari penuh Roh Kudus. Buka hatimu. Oke. Penuh Roh Kudus, oke. Tapi Paulus bilang, hendaklah kamu dipimpin oleh roh. Nah, ya. Dipimpin oleh roh artinya gini, kamu dipimpin oleh pewahyuan. Nah, revelation, apokalips. Pewahyuan nggak sama dengan pengetahuan. Pewahyuan itu satu yang diungkapkan. Nah, gitu. Nah, kenapa kamu nggak ngerti Tuhan? Karena kamu nggak connect dengan Dia. Tuhan rindu banget. Saya rindu deh ketemu Tuhan. Si Tuhannya lebih rindu. Tuhannya lebih rindu lagi gitu. Nah, cuman waktu kita di gereja kayak ada tongkat pengukur yang kalau kamu nggak memenuhi syarat ini Tuhan nggak pakai kamu. Nah, di sini kita stres frustrasi. Gitu. Kita coba untuk ini semua. Nah, kalau grace tadi nggak bisa. Grace itu gini loh, kayak gini. Tuhan bukan mati untuk kamu. Wah, sesat nih Chris bersama. Ya, saya ulang pelan-pelan ya. Tuhan bukan mati untuk kamu. Tuhan mati sebagai kamu. Yesus mati sebagai Kris. Si Kris yang anjing babi ini, ya. Si Kris yang brengsek ini, ya. Wah. Kalau kamu ngerti ini aja, ngerti kalimat ini aja, statement ini, nggak usah disuruh, lu pasti nyembah dia. Nggak usah disuruh-suruh, gue nyembah dia. Ini tinggal fondasi kita, ini grace. Ini grace. Kamu nggak layak, tapi dikasih. Nggak masuk akal, Pak. Ya jelas akal siapa yang pakai. Lu pakai akalnya siapa, nggak akan masuk-masuk. Nah, gitu. Waduh. Lihat itu. Nah, jadi dipimpin oleh roh, artinya gini, sebab Tuhan peduli. Dipimpin artinya gini, kamu mau dibawa kepada tujuan. Oke. Sekarang gini. Coba diskusi. Apa tuh, kenapa kita bertobat atau tujuan kamu diselamatkan apa? Yang gereja ajar gini, supaya masuk surga. Iya. Tujuan Yesus tebus kita selamat supaya masuk surga. Surga bukan tujuan, surga tempat. Iya kan? Surga tempat. Apa tujuan Yesus tebus kita? Tujuan kita diselamatkan apa? Supaya menjadi serupa dengan Kristus. Itu beda. Kalau cuma tempat, ngapain ke surga kalau nggak ketemu Yesus? Nah, ini. Kalau kamu ngerti ini, kita bergairah jalanin semuanya. Gitu. Wow. Nah, jadi lihat kenapa dipimpin oleh Roh Kudus supaya kamu dibawa mencapai tujuan. Tuhan tidak kelihatan, Tuhan mau kamu. Jadi Adam itu God representative.
Apa maksudnya? Itu pertama, manusia pertama. Artinya gini, Tuhan memperlakukan Adam seperti Tuhan. Dan kalau kamu bilang ini kura-kura, oke? Tuhan udah bawa daftar nama-nama binatang, terus Tuhan bilang buat dia gini, lu hafalin dulu ya, nanti 3 minggu lagi kita ketemu. Enggak. Keren nggak tuh? Tuhan dibilang Tuhan jalan di Eden, Tuhan bertukar pandang dengan Adam. Tuhan bicara. Wow. Keren nggak? Gitu. Kenapa? Karena kita serupa. Nah, ditebus. Nah, untuk serupa dengan dia. Apalagi memerintah dengan dia. Keren kan? Waduh. Bayangin. Coba. Kamu anak. Habis anak apa? Sahabat. Nah, itu level naik. Sahabat aja nih. Saya tantang yang sombong. Gubernur apa temannya? Coba jawab. Lu sahabat Tuhan. Coba pikir. Kamu bergaul dengan raja. Raja di raja. Lu sembah raja. Lu anak raja. Semuanya. Kok lu gak dapat fasilitas raja? Ada yang salah dong. Ada yang salah. Jadi kita Kristen, tapi spirit kita yatim piatu. Kita mengemis. Nah, tadi saya sedikit masuk ke doa. Lihat doa kita. Doa mengemis. Doa mengemis. Itu yang saya bangun dulu, saya bilang. Doa mengemis. Kita sebenarnya bukan doa, kita laporan sama Tuhan. Jadi Tuhan udah tahu, saya perlu laporin. Tuhan ini kan lagi COVID, Tuhan. Nah, Tuhan nggak tahu. Si Kris mesti kasih tahu. Itu kan kampungan. Coba lihat. Nah, ini kan lagi COVID, Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, buat presiden, Tuhan. Saya berdoa buat ini. Itu bukan doa, itu laporan. Dulu saya kayak gitu. Sampai saya ketemu, apa sih definisi doa? Terminologinya apa? Gitu. Waktu saya dapat, saya perlu diam, perlu renungan, saya definisi ulang semua yang saya pelajari, yang saya ajar, bukan yang saya pelajari. Saya udah ngajar salah. Doa ada 2 kata untuk doa. Yang pertama dibilang ini, mencium wajah Tuhan. Hah? Mencium wajah, berarti doa itu intim loh. Berarti doa itu penyembahan. Wow, gua doa, gua bawa list. Gua taruh semua kebutuhan. Karena Tuhan enggak tahu, gua mesti bantu, kasih tahu. Ini Tuhan, kota Ambon begini, ini pemerintahnya gini, si ini begini, gereja begini. Jadi saya bawa list. Tuhan tuh nggak tahu, saya perlu bantu dia. Gila nggak? Itu yang saya pikir doa. Padahal doa itu dibilang mencium intim with God. Yang kedua, kata ini keren banget. Communicate. Oh, berarti omongan 2 arah. Komunikasi. Jadi doa bukan lu bawa list. Seakan-akan Tuhan, ini dia bertahun-tahun kita gini kayak gitu. Bertahun-tahun. Makanya lu jangan kayak orang munafik. Berdoanya panjang-panjang. Coba duduk sebentar. Pikirin Matius 6. Matius bilang, jangan berdoa seperti orang munafik. Berarti salah satu kesukaan orang munafik apa? Berdoa. Nah, kalau lu doanya, mesti lu tanya lagi, ini doa gua di golongan munafik atau di yang mana? Gitu. Nah, doanya panjang-panjang. Sama kita semua. Itu ya, ini yang dibilang agamawi. Religion spirit. Musuh dari Roh Kudus itu religion. Itu agamawi banget. Waduh. Nah, tahu nggak? Saya bangun menara doa 24 jam, udah lebih dari 17 tahun. Itu bukan keren yang gue ngomong tadi, dari ngaco. Kita berdoa nih. Berdoa di menara. Yang doa ibu-ibu. Tuhan Yesus, kami dengar ada bom Tuhan di Hotel Manise Tuhan. Nah, jadi Tuhan udah tahu, dia laporkan. Nah, tapi gue semua, Bapak, gue gembala. Gue ikut amin. Waduh, dia lapor. Kami dengar ada bom Tuhan. Begini ada orang mati Tuhan, bawa. Nah,
Terus saya punya staff naik, dia terlambat, dia naik. Dia dengar kita doa. Habis itu dia nyambung. Nyambungnya gini, benar Tuhan, saya baru dari sana. Saya lihat ada yang mati, ada yang putus kakinya. Terus ibu yang doa tadi gini, hii. Kami ketawa, menangis semua. Apakah itu doa, saudara? Coba lihat. Kita main-main kan. Nah, mari saya cerita semua kebobrokan. Ada yang gini, Pak Kris, saya ketemu pendoa. Wah, jaringan doa dibangunkan. Nah, wah, sudahlah. Pak Kris lihat nggak langit di Jakarta warna kuning? Terus gue bilang gini, enggak tuh. Bapak sih, dia marahin. Bapak sih, jangan pakai mata ini. Wah, dimarahin. Lihat pakai roh dong, sedap. Kamu lihat kalau gue dimarahin. Iya. Itu tuh Pak, langitnya tertutup, penghulu di, wah dia mulai berteologi, dia pakai penghulu di udara. Jadi doa orang Jakarta makanya nggak didengar. Kita mesti pusir tuh roh-roh jahat di udara. Gila nggak? Nah ini nih kamu lihat. Kesannya keren kan? Kesannya. Untung gue udah bertobat. Tuh kalau memang gue nggak lihat. Dia jelasin begini buat secara roh. Aku terus potong. Dengar ya. Saya nggak ngomong sama Yesus di langit. Saya ngomong sama Yesus di dalam hati saya. Ini firmannya, Christ in me, the hope of glory. Kristus di dalamku, pengharapan akan kemuliaan. Gue nggak ngomong ke langit. Itu langit mau warna biru, kuning, kelabu, terserah lu. Gue ngomong sama Yesus di sini. Nah. Kamu lihat gak yang kita bilang peperangan rohani, ya? Spiritual mapping. Saya udah bikin semua di Ambon. Gue udah naik ke gunung, tancap-tancap kayu, bernubuat di gunung. Gue urapin minyak jelantah, minyak kayu putih, minyak semua gue bawa. Sudah semua. Itu. Wow. Ini yang kalau Roma 8 ayat 14. Ya, gitu. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kata kuncinya cuma di sini. Kamu mau nggak dipimpin oleh Roh? Dipimpin oleh Roh, fondasinya, alat ujinya firman, bukan perasaan. Bukan perasaan. Perasaan bukan alat ukur. Saya rasa Tuhan hadir tadi Pak waktu menyembah. Gimana rasanya? Merinding Pak. Di kuburan juga merinding. Nah, ini kan yang gini-gini nih, yang ngaco nih. Nah, gitu kan. Nah, coba lihat. Coba. Ya. Jadi Tuhan kirim rohnya untuk mengerjakan dalam diri kita, apa kata di Grace, kemampuan ilahi. Lu nggak mampu. Gue mau tanya, lu bisa kudus nggak? Ayo, pikir baik-baik. Coba, menurut lu kudus tuh gimana? Nggak nonton TV, nggak main gadget, kurung diri di kamar, berdoa terus gitu. Nggak ke mall, dosa. Nggak terus. Ayo coba. Coba lu setahun deh bikin gitu. Setahun nggak ngapa-ngapain, nggak nonton, nggak lihat baca majalah, di kamar. Coba setahun. Terus lu keluar, jadi kudus nggak? Lu jadi kampungan. Kamu lihat, itu yang gue bilang religion spirit. Karena memang lu nggak bisa kudus, kamu dikuduskan oleh Kristus. Nah, jadi begini, connect with God gini, bergaul dengan Tuhan yang Maha Kudus, impartasi sifat kudus. Aduh. Artinya gini, ini saya sedang bongkar diri saya yang dulu sebenarnya. Yang saya dulu dari 28 tahun, itu kira-kira 10-15 tahun ngajarnya ya apa ya, banyak persyaratan gitu kan, gitu. Iblis tersenyum atau kamu bikin rencana, dia tersenyum.
Lalu dia naik lagi, dia tertawa waktu kamu semakin sibuk. Tapi dia gemetar waktu kamu berdoa. Nah, doa yang benar itu yang tadi saya bilang, communicate. Keren banget. Oh, saya nggak tahu. Mungkin John kalian tahu zaman itu tahun-tahun 80-an tuh ada pengajar namanya Wim Worley, datang ngajar doa buat kita kan gitu. Nah, kita orang Indonesia kalau lihat bule kita kira Tuhan Yesus. Nah, kan kita kayak gitu. Jadi dia ngajar kalau doa itu, dulu kalau saya layanin pelepasan mesti doa 2 jam karena kita mesti tanya tuh setan penama siapa? Hah? Gitu. Nah, nama siapa? Setan A. Dalam nama Yesus A keluar. Masih ada lagi. Iya Pak, setannya banyak. Jadi kita tanya lagi satu. Nama siapa lagi? B. Terus satu. Ini gue lihat setannya kagak, tapi gue mesti tanya namanya. Siapa tahu setannya cuma satu, dia ganti-ganti nama. Kalau kita dibegoin kan, kamu lihat pengajaran kayak gitu. Lama-lama gue pikir, emang gue ketua kelas absen nama, orang ngajar kan, gitu. Setelah saya ngerti, gila ini setan penting banget setan. Kalau saya bilang setan nggak ada, saya sesat. Tapi kalau saya bikin setan penting, goblok lu Chris. Nah. Sekarang kalau doain orang nggak perlu susah. Setan gue nggak mau tahu nama lu, gue nggak perlu tahu lu ada berapa. Lu yang perlu takut kalau gue sebut nama ini. Dengar ya. Nah, 2 menit selesai. Dulu kalau pelayanan tidur di hotel, kita masuk kamar mandi tumpang tangan, tengking roh ini, sampai di kasur tungking roh ini, masuk di ruang tamu tengking. Susah banget orang langsung tidur, gue masih keliling-keliling tumpang tangan. Ini tapi gue buat karena begitu pengajarannya. Setan kuat banget gitu. Gue kerja keras banget. Setelah aku ngerti yang namanya grace tadi, gue masuk hotel cukup ngomong, setan gue nggak mau tahu. Lu denger, udah gue bayar nih kamar 2 malam, dalam nama Yesus lu pergi. Nah, selesai. Otoritas di tangan kamu. Wow. Sedikit lagi, ya, gitu. Ini ayat terpendek yang saya pernah baca. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17, cuma bunyinya gini, tetaplah berdoa. Cuma bilang begitu. Wow, tetaplah berdoa. Wow, ternyata yang dimaksud dengan doa itu communicate. Wow. Wah. Keren banget nggak? Nah, katakan misalnya saya janjian sama Michael. Ya Michael, kita ngopi yuk. Wah, kita minum dong kopi karismatik, ya toh? Kita minum ngopi. Gitu. Setengah jam saya terus yang ngobrol. Gitu kan? Saya ngobrol terus. Si Michael gue nggak kasih kesempatan ngomong. Gua cerita, udah setengah jam. Sorry ya Mike, saya mesti pelayanan ya, kita ketemu lagi. Nah gitu, mau bayangin. Nah, habis itu ketemulah sama John nanya sama saya, Chris, tadi ngapain sama Michael? Dia bilang apa? Enggak, dia nggak bilang apa-apa. Ya jelas aja tadi setengah jam lu sendiri yang ngomong. Lu nggak kasih waktu dia ngomong. Nah coba, lu doa udah setengah jam, lu ngomong sendiri. Lu nggak kasih waktu Tuhan ngomong. Kamu ngadu suami kamu, Tuhan, suami saya bajingan, Tuhan. Dia pornografi, Tuhan. Dia begini, dia selingkuh, Tuhan. Bahkan anjing kita pun dia bunuh, Tuhan. Aduh, lu ngadu. Udah tinggal 3 detik terakhir. Tapi Tuhan, aku percaya kau mengasihi dia dalam nama Yesus. Nah, coba. Gitu doa. Kamu lihat, ini dia kita di gini. Kalau saya bilang Lucifer, apa yang di dalam bayangan kamu? Kelelawar gitu? Makhluk botak pakai tanduk, pegang trisula? Itu Hollywood. Siapa?
Nyi Loro Kidul, Tuyul, siapa? Itu Hansip. Nah, siapa? Lucifer itu siapa? Paulus kenalkan who is Lucifer kepada jemaat di Korintus. Dia bilang siapa? Angel of light. Dia pengalamannya 7.000 tahun lebih dari kamu. Dia pakar teologis. Dia udah di sorga, lu belum pernah ke sorga. Ada sih pendeta yang bolak-balik sorga, bolak-balik terus tuh. Gua nggak diajak tuh. Aduh. Nah, gitu. Nah, ini aku mau kasih tahu. Jadi gini. Begini ya. Begini nih, lihat pemahamannya gini. Setan kalau dia datang kayak kelelawar, siapa yang mau percaya dia? Dia mesti mirip-mirip Tuhan. Angel of light. Dia juga pakai firman. Nah, ini yang bikin kita ketipu. Nah, sudah. Karena tadi kalian sudah cerita tentang visi, saya coba tutup dengan kesaksian ini aja. Ini sejarah ya. Kalian bisa buka lagi, bisa lihat di Google. Oke. Saya melihat justru Tuhan pakai orang-orang yang di luar gereja, itu yang saya bilang, yang hancur-hancur itu keren banget. Ini sejarah gereja, oke? Kalian pernah dengar nama John Wesley? Nah, orang yang diusir dari gereja Anglican. Seluruh gedung, seluruh Inggris tutup pintu buat John Wesley. Kenapa? Hanya karena pemahaman dia tentang orang-orang miskin, orang-orang susah. Kenapa kita nggak tolong mereka? Mungkin dia Bethesda dulu di gerejanya dulu tuh. Ya kan? Lalu dia diusir dan John Wesley akhirnya dia nggak boleh. Tidak ada satu gedung boleh buka pintu. Bayangin satu bangsa loh musuhi dia. Sampai kuburan bapaknya dia jadikan mimbar. Nah akhirnya John Wesley menangkan semua bajingan-bajingan di luar gereja itu, di jalan-jalan, pelacur, pemabok, semua dia menangkan mereka. Nah, makanya saya bilang semoga Bethesda bukan kebangunan rohani tapi movement. Ya, ada satu pergerakan yang gila. Movement itu tsunami kalau saya bilang. Satu kali Roh Kudus landa, nah, itu dia. Nah, apa yang Wesley buat? Bayangin, dia bisa meredam revolusi besar di Inggris. Tuhan pakai John Wesley. Sepanjang hidupnya hanya khotbah satu tema, holiness. Tapi dia di jalan. Tahu udah lagu puji-pujiannya. Lagu-lagu jorok-jorok di jalan, lagu-lagu yang dipakai buat maki-maki, diambil sama John Wesley, kata-katanya diganti. Itu pujian mereka. Nah, apa hasilnya? Pergerakan terjadi, ini reformasi besar yang dia buat. Lahirlah gereja-gereja metodis dari seorang yang namanya John Wesley. Wah. Abad 19, saya cuma pilih beberapa, banyak banget, tapi orang-orang kayak Charles Finney, D.L. Moody, orang yang bawa perubahan besar di Amerika. Kenapa? Karena kuasa yang tak terbatas tadi, Roh Kudus. Mereka cuma berdoa. Nyampaikan firman. Amerika dilawat. Gitu. Nggak mungkin melupakan orang-orang seperti ini. Nah, ini yang terakhir yang heboh banget gitu kan. Gitu. Kita kenal namanya Evan Roberts gitu. Siapa Evan Roberts gitu. Umur 12 tahun dia pegawai tambang. Orang yang nggak di gereja semuanya. Yang ada di gereja, pekerja di tambang. 13 tahun dia kerja di tambang. Nah, setiap jam istirahatnya dia cuma pakai untuk baca Alkitab dan berdoa. Selama 13 tahun. Tahu apa yang terjadi? Lewat Evan Roberts. Nggak ada penginjil, nggak ada hamba Tuhan, nggak ada misionaris yang datang ke kota yang namanya Wales.
Roh Kudus melanda Wales. Kita sudah tahu nih cerita semua, kita tahu banget. Saya cuma kayak trigger saudara aja. Bayangin, nggak ada. Seperti Roh Kudus yang khotbah di jalan-jalan. Kita cuma bikin lagu, ada pujian di jalan-jalan. Padahal itu wow, kalau kamu lihat orang lagi naik sepeda, tiba-tiba kesadaran akan dosa. Dia turun, nangis, berlutut di jalan-jalan. Terjadi. Tuhan pakai Evan Roberts, bayangin. Wih, lihat. Saya mencatat setiap bulan 34.000 orang lahir baru pada masa itu. Setiap bulan. Gak ada penginjil, gak ada misionaris, gak ada yang lain. Cuman Roh Kudus dengan Evan Roberts. Wales dilawat. Tahu? Klub malam tutup. Penjara kosong. Itu yang saya bilang. Jadi yang saya cerita dari depan, ini makanya saya tutup dengan pembuktian kan, sejarah. Ya kan? Gitu. Wow. Oke, satu ayat terakhir. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu udah dekat. Karena itu kuasai dirimu, jadilah tenang. Keren nggak tuh? Nanti saya jelasin. Supaya kamu dapat berdoa. Kenapa dibilang jadi tenang gitu? Sekarang ini apalagi dengan peristiwa Israel Palestina, dengan istilah semua COVID, semua tambah, wah, mulai kan pengajaran-pengajaran akhir zaman muncul kan, nggak ada yang salah. Yang saya cuma mau ingetin supaya kita tidak terlalu gimana ya, hidup dengan eskatologis yang keterlaluan gitu. Nah, maksud saya gitu. Nah, keterlaluan maksud saya gini. Ada hal yang Tuhan memang janjikan akan terjadinya nanti. Nah, kita maunya dia sekarang gitu kan? Gitu. Ini yang saya bilang keterlaluan gitu. Nah, saya pinjam kata tadi, kuasai dirimu jadilah tenang. Kenapa dia bilang tenang? Kalau saudara baca Wahyu, serem kan Wahyu kayak nonton film horor kan kalau saudara baca kan? Tapi mari gini, tenang tuh gini. Coba kalau kamu baca Wahyu, jangan terlalu fokus pada siapa yang di kuda merah, putih, kuning, kelabu. Nggak usah. Itu memang ada. Pikirin dong siapa yang duduk di takhta. Kan Tuhan Yesus yang lu sembah tadi. Nah, kalau lu lihat itu kan lu jadi tenang gitu. Oke. Materai ini dibuka bencana alam, materai ini dibuka gempa. Maksudnya gini, itu oke. Sekarang gini, yang buka materainya siapa? Yesus. Nah, itu kan. Jadi saya pilih kalimat ini aja. Jadilah tenang artinya gini, semua bencana global sedang terjadi. Cuman gini, siapa yang pegang kendali? Nah, kalau kita bisa begini, kita tenang, kita terus jalankan misi penginjilan kita. Kedar Nebayot. Wah, buat saya gini. Saya cuma menangis gini. Saya cuma menangis tentang Ismail. Saya cuma menangis terseduh. Karena saya baca Alkitab, saya nggak baca yang lain. Satu kali gini. Dialog Tuhan dengan Abraham. Nah, terus Tuhan bilang gini, betul. Yang dari apa yang kata Sarah, istrimu benar. Gitu. Sebab Ishaklah yang disebut sebagai anak perjanjian. Tapi dengar, ini perkataan Tuhan sendiri. Tapi Ismail juga akan kuberkati. Ini kata Tuhan, sebab dia anakmu. Itu saya nangis. Saya bisa tuh, saya cuma Tuhan. Jadi gini, Tuhan cinta manusia, bro. Tuhan sayang manusia. Yang ngomong Tuhan. Sebab dia juga anakmu. Tentang diberkati, betul Ishak. Dia anak perjanjian. Betul. Tapi Tuhan dah bilang gini sama orang. Siapa suruh lu gatal? Enggak, pendeta yang suka ngomong gitu. Tuhan enggak gitu. Bayangin, udah jelas-jelas salah. Tuhan begini. Tuhan cuma bilang gini. Sebab dia juga anakmu. Dia akan kuberkati. Itu benang merahnya. Itu Alkitab. Itu grace. Apa Injil? Good news. Kabar baik. Wow, saya baca, saya nangis.
Tiba-tiba saya ingat ini. Saya tadi nggak ada persiapan ini. Cuman tadi karena saya ngomong sama Sony dari depan sampai kayak gini. Tahu nggak? Satu lagi. Sebelum waktu Abraham mati, Ismail sudah diusir di usia 15 tahun. Ismail kawin, ini spirit ketemu spirit. Dia kawin dengan anaknya Esau. Yang tertolak ketemu dengan yang tertolak. Lahir bangsa Edom, lahir bangsa Israel. Tapi kamu lihat, waktu Abraham mati, bagaimana Ismail bisa datang? Dari mana dia tahu Abraham mati? Alkitab memang nggak tulis. Tapi saya bedah, saya cari literatur. Tahu nggak? Ishak yang jemput. Katakan Ishak cari begini. Papa mati. Dia kubur. Menurut kamu cuma cerita ya? Saya kasih tahu pesan tersembunyi di dalam. Saya kasih tahu ini prophetic message. Dengar. Sebelum Yesus datang, akan terjadi reuni keluarga Abraham. Kamu mesti bangga, kamu sedang ada di Indonesia. Makanya yang kita punya cuman kasih, nggak ada yang lain. Kabar baik, tadi keren banget Sony kamu cerita semuanya. Bagaimana metode kalian, bagaimana kalian membaur. Itu, no judging, no judging. Wow, tadi saya sebenarnya hancur kalian cerita itu. Sebab saya nggak buat yang kalian buat. Saya bisa cerita tapi saya nggak bikin itu. Thank you Bethesda. Kalau bisa kalian benar seperti nama Bethesda, House of Grace. Wow. Orang yang kita benci, kita kutuk dia hari ini. Satu waktu dia bisa jadi juru selamat buat kita. Oh, siapa tahu? Wah. Thank you. Kiranya kalian bisa pengaruhin banyak orang. Gitu. Kayak keren. Kalian boleh jadi model di bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati.